Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan yang ada di sini untuk kami dari pihak manufacturing dapat memberikan informasi, tentunya bukan hanya sekedar informasi yang singkat begitu ya, tetapi kami di sini memiliki satu visi misi juga sebagai perusahaan manufacturing atau produsen, memberikan knowledge atau memberikan satu informasi yang memang produk-produk yang dimiliki oleh kami dan yang saat ini sudah berada produk-produk itu di Bima Mandiri Abadi menjadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Bahwa produk ini merupakan produk premium yang diproseskan juga secara bioteknologi. Seperti itu. Dan ini kami perlu sampaikan bahwa produk pupuk Betani merupakan satu-satunya produk yang ada di muka bumi yang berbasiskan dengan tetesan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada para pelaku usaha, para pelaku petani, ada pengusaha-pengusaha juga yang mungkin memang bermain di pupuk. Mungkin kita sudah mengetahui banyak sekali POC atau pupuk cair organik di Indonesia. Itu sangat banyak, Pak. Kalau misalnya kami boleh sampaikan, itu sangat banyak dan sudah beredar dari tahun-tahun sebelumnya, itu sudah banyak, Pak. Mungkin jumlahnya itu sudah ribuan di Indonesia. Ini udah full screen. Bukan seperti full itu. Suara. Nah, kita bilang pada malam hari ini, mengapa produk pupuk Betani merupakan produk unggulan terwahid atau nomor 1. Karena kita walaupun bentuk cairannya adalah cairan atau liquid, tetapi kita bukan, artinya tidak sama dengan POC yang ribuan yang sudah pernah ada di Indonesia. Bukan Bapak Ibu, itu sangat berbeda jauh. Pupuk premium Betani ini satu-satunya di dunia yang memang mengeluarkan dalam bentuk tetesan. Bayangkan Bapak Ibu, 1 tetes banding 1 liter. 1 tetes banding 1 liter. Dia mampu untuk menyuburkan tanaman dan bahkan pupuk Betani mampu untuk mengembalikan unsur hara yang ada di dalam tanah. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sebetulnya tanah di Indonesia sudah rusak dan kita sepakat dengan itu. Sudah sangat rusak. Bahkan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa 72% tanah di Indonesia itu sudah rusak. Artinya 28% sebetulnya itu adalah tanah yang kita bilang masih subur atau masih sehat. Dan 72% tanah di Indonesia sudah rusak. Karena apa? Karena penggunaan daripada puluhan tahun pupuk kimia yang terus berlangsung tiada henti. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kita hidup di Indonesia sebagai negara agraris, ya kita mata pencahariannya adalah bertani, bercocok tanam. Yang kita makan, masyarakat Indonesia, kita itu makan dari bertani. Dari hasil panen yang kita keluarkan, dari hasil panen yang kita tanam, dari buah-buahan yang kita tanam, itu kita makan dan kita jual kepada masyarakat. Kita bisa ekspor keluar, kita bisa konsumsikan kepada masyarakat sepenuhnya, karena memang kita tinggal di negara agraris. Kalau negara agraris berarti kita setuju dan sepakat bahwa negara Indonesia sangat kaya sekali dengan sumber daya alam. Tetapi yang sangat mengenaskan, tetapi yang sangat menyedihkan adalah 72% tanah di Indonesia sudah rusak. Bagaimana bisa? Dan mengapa hal ini terjadi sampai 72% tanah di Indonesia rusak? Karena itu tadi Bapak Ibu, kita sudah yang namanya terbiasa mempergunakan pupuk kimia. Betul Bapak Ibu, pada tahun 60-an, 70-an tanah kita tuh subur. Kita tanpa diberikan pupuk apapun, tanaman sudah tumbuh dengan subur. Kita hanya banjur saja, bahkan kita konfirmasikan bahwa tongkat kita lempar saja, dia akan tumbuh. Berarti segimana hebat tanah di Indonesia, sangat amat subur. Tanah di Indonesia, tanah kita itu pernah subur Bapak Ibu. Tetapi karena penggunaan daripada pupuk kimia yang masuk dan istilahnya mendominasi wilayah di Indonesia,
wilayah pertanian di Indonesia. Dan itu menjadi satu kebiasaan habit yang kita pergunakan tanpa sadar secara terus-menerus. Kalaupun memang kita sadar bahwa penggunaan daripada pupuk kimia merusak tanaman, itu menjadi hal sesuatu yang diabaikan oleh kita semua. Karena apa? Kita sudah terbiasa dengan penggunaan pupuk kimia. Dan tanpa disadari, kita sebetulnya sudah merusak mata pencaharian kita daripada bertani ini. Dan akhirnya, pada tahun kemarin, pertanggal 1 Juli, akhirnya pemerintah mencabut subsidi kimia. Di satu pihak itu menjadi satu kelegaan yang besar karena pupuk kimia istilahnya sudah mulai diberikan warning karena kita 72% tanah sudah rusak. Tetapi di satu sisi bagi para petani itu menjerit, Bapak Ibu. Sangat menjerit karena sudah terbiasa kita mempergunakan pupuk kimia, lalu akhirnya subsidi pupuk kimia yang tadinya harga kita bisa dibilang murah, tetapi dengan adanya pencabutan subsidi kimia, bayangkan harga pupuk melonjak naik bisa 2-3 kali lipat. Dan itu menjadikan sampai dengan hari ini, sampai di tahun 2023 ini, ketersediaan daripada pupuk kimia sangat amat jarang. Bahkan para petani juga walaupun sudah membayar lebih, sudah membayar mahal dengan pupuk yang ada, masih juga terbatas. Masih juga sulit untuk diambil, masih juga sulit untuk mendapatkan pupuk kimia. Karena itu tadi Bapak Ibu. Karena kita bagaimana caranya saat ini diarahkan oleh pemerintah supaya sudah cukup. Tanah kita yang 72% ini sudah rusak, sudah cukup kita. Bagaimana caranya pemerintah itu menggalakkan atau menginformasi atau mencanangkan kepada kita bagaimana supaya solusi membuat tanah kita yang sudah 72% rusak ini kembali menjadi subur, menjadi berproduktif, dan bahkan bisa meningkatkan produktivitas daripada semua panen yang ada di Indonesia. Itu yang menjadi solusi. Dan ini yang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah. Karena di awal tahun 2023 ini, kita sudah mendengar informasi dari pemerintah bahwa saat ini sudah digalakan atau sudah diplanningkan bahwa pupuk yang mengandung pupuk organik akan disahkan atau akan didukung penuh oleh pemerintah. Jadi semua yang berbahan-bahan daripada pupuk organik itu akan didukung penuh oleh pemerintah Indonesia. Untuk apa? Untuk menjadikan solusi bagi tanah kita yang sudah rusak, bagi tanah perkebunan kita, pertanian kita, supaya meningkatkan hasil produktivitas yang dapat dikembalikan seperti dulu. Bayangkan Bapak Ibu, kita hidup di Indonesia pada saat di negara agraris, lalu istilahnya Pak Presiden menginformasikan bahwa tahun 2003 merupakan tahun kekelaman untuk ketahanan pangan nasional. Itu menjadi satu cambuk Bapak Ibu, menjadi satu cambuk kepada pemerintah, kepada rakyat tentunya, kepada kita semua, bahwa bagaimana kita hidup di dalam negara agraris, tetapi kita dikonfirmasi bahwa tahun ini adalah tahun kekelaman bagi ketahanan pangan nasional. Nah inilah yang mau kita jadikan pupuk betani ini menjadi salah satu terobosan di tahun 2023 ini. Kalau mungkin pemerintah menginformasikan tahun 2023 adalah awal mula tahun kekelaman bagi ketahanan pangan nasional. Kita melalui perusahaan Bima Mandiri Abadi dengan produk pupuk nomor wahid di dunia, bukan hanya di Indonesia, dengan penggunaan produk yang memiliki produk unggulan yang sangat berkualitas, kita bisa mematahkan statement seperti itu. Bahwa kita bisa membuat satu perubahan, satu solusi, satu revolusi hijau bagi seluruh tanaman di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan pengaplikasian daripada pupuk betani hanya dengan 1 tetes banding 1 liter dapat mampu mengembalikan tanah di Indonesia yang sudah 72% rusak menjadi kita kembalikan seperti tanah di tahun 60-70-an yang tanahnya itu sangat subur, tanahnya itu sangat gembur, tanahnya itu kaya dengan unsur hara, dan tanahnya tersebut dapat menguraikan seluruh mikroorganisme di dalam tanah. Itu yang mau kita emban di dalam perusahaan ini, khususnya untuk pupuk premium betani. Dan Bapak Ibu bisa
Mungkin bisa dalam pikiran, apa itu mungkin Bapak Ibu Lucy dalam 1 tetes banding 1 liter? Apa mungkin dia bisa memberikan kembali atau menghidupkan kembali dari tanah yang rusak menjadi kembali sangat sehat, sangat subur? Itu sangat bisa, betul sekali Bapak Ibu, karena di dalam kandungan daripada 1 botol pupuk betani, dia sudah memiliki asam amino, dia sudah memiliki nutrisi, dia sudah memiliki 3 hormon yang sangat diperlukan untuk seluruh tanaman. Yaitu dia memiliki hormon sitokinin, giberilin, dan auksin. 3 hormon ini sebetulnya sangat amat menjadi prioritas tunggal di dalam tanaman itu. Untuk apa? Untuk tanaman itu bisa hidup. Bukan hanya hidup, tetapi dapat memberikan makanan yang berlimpah di dalam tanah, yang dapat diserap oleh akar, sehingga akar itu akan tumbuh ke bawah, sehingga akar itu dapat tumbuh ke samping, sehingga akar itu akan rimbun sekali, dan akan mendapatkan sumber daya makanan, mendapatkan nutrisi, mendapatkan cadangan makanan yang sangat amat berlimpah Bapak Ibu. Sehingga pada saat cadangan makanan yang berlimpah yang diterima oleh akar, dia dapat disalurkan kembali kepada batang, daun, sampai kepada buah. Karena itu, Bapak Ibu, dari pupuk betani ini, kita melakukan demplot itu pertama kali di daerah Kerawang, Bapak Ibu, di tahun 2010. Dan itu sudah langsung mendapatkan hasil yang sangat spektakuler. Kita pada saat itu mendemplotkan di daerah Kerawang, dan kita juga di situ pada saat pendemplotan itu dilakukan peliputan dari beberapa media begitu yang ada di sana. Kita diliput untuk untuk tanaman jagung manis, di mana kita ketahui bahwa daerah Kerawang itu sebetulnya yang sangat terkenal itu adalah lumbung padi begitu ya. Tetapi kita di sana diberikan lahan atau tempat untuk menanam jagung manis. Pada saat itu rata-rata jagung manis yang ada di daerah Kerawang itu sekitar 7 ton Bapak Ibu per hektar. Dan tidak bisa lagi naik. Karena memang keterbatasan daripada tanah, pada saat itu tanahnya kering, tanahnya unsur haranya juga sudah mati suri, dan memang itu tanah gersang Bapak Ibu. Walaupun memang tanah itu juga memang cocok juga untuk kita tanam jagung manis begitu. Tetapi belum ada yang sanggup untuk menaikkan produktivitas dari 7 ton ke atas begitu. Pada saat kita aplikasikan dengan pupuk betani, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Pada saat diaplikasikan untuk tanaman jagung manis hanya dengan 3 tetes saja banding 1 liter, Bapak Ibu. 3 tetes banding 1 liter. Diaplikasikan di daerah Kerawang, dan kita mempergunakan jarak tanam itu di 30 cm. Setelah itu, hasil yang keluar pada saat setelah panen, kita harus dilakukan panen, itu keluar 26,5 ton. Dan itu menjadi sesuatu yang spektakuler, yang amazing, yang memang di luar daripada nalar para petani pada saat itu. Karena memang belum pernah ada tanaman jagung manis yang menghasilkan sampai 26,5 ton. Dan saat itu juga kita langsung mendapatkan rekor muri dan penghargaan. Itu keunggulan yang kita bisa perlihatkan secara langsung. Dan itu diaplikasikan pertama kali oleh kita. Nah, bagaimana pupuk ini saat ini berada di wadah yang tepat, di tempat yang tepat, di momentum yang tepat, di perusahaan yang tepat, sehingga produk ini dapat berbicara bukan hanya kepada sebagian orang, bukan hanya kepada segelintir orang, tetapi dengan wadah daripada perusahaan Bima Mandiri Abadi dapat dikembangkan, dapat disalurkan dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu. Di mana di tahun 2023 ini kita diinformasikan bahwa kita masuk di dalam tahun kekelaman bagi ketahanan pangan nasional. Bukankah ini menjadi salah satu solusi bagi kita semua? Ketika ada produk yang berbicara, dan ketika produk ini menghasilkan dan memberikan testimoni yang di luar daripada nalar kita, terutama daripada nalar para petani yang mengaplikasikan langsung pupuk ini, bagaimana tidak? Semua yang tadinya menjerit karena pencabutan subsidi kimia, semua yang menjerit karena terbatasnya
pupuk-pupuk kimia, semua yang menjerit pada saat pupuk kimia sudah sangat amat melonjak naik. Yang mungkin mereka keterbatasan dengan dana dan lain sebagainya. Pada saat ini hanya dengan 1 botol saja, dengan pengaplikasikannya hanya dari tetesan saja, 1 tetes banding 1 liter. Bagaimana mungkin kita dapat menyehatkan dan menyuburkan tanaman di Indonesia? Nyatanya bisa dan sangat tepat dilakukan untuk seluruh tanaman-tanaman di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pupuk Betani ini, Bapak Ibu, tidak melihat daripada tanah yang sehat atau tanah yang gembur. Tidak melihat seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tanah yang sakit, Bapak Ibu punya pohon yang tidak bertumbuh, Bapak Ibu punya lahan yang kering kerontang. Bapak Ibu coba aplikasikan dengan pupuk Betani. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat perbedaan? Bukan perbedaan lagi, tetapi sesuatu yang di luar nalar kita itu terjadi pada tanaman Anda. Karena dari itu visi misi kita, kebetulan visi misi dari kami selaku produsen dengan visi misi yang ada di dalam PT Bima ini sama-sama berjalan sinergis. Sehingga yang kami harapkan daripada pengaplikasian dan penginformasian ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui wadah yang tepat, Bapak Ibu bisa melihat bukan hanya terjadinya rekor muri, penambahan produktivitas dari 7 ton menjadi 26 ton, 5, dari 7 ton menjadi 10 ton, dari 5 ton menjadi 7 ton. Itu akan terjadi melalui pupuk Betani dan melalui wadah daripada Bima Mandiri Abadi. Dan itu yang ingin kita sampaikan kepada rekan-rekan semua. Dan dari sini kita bisa melihat dan bisa mengambil momentum, mengambil peluangnya untuk seluruh para petani yang ada di Nusantara. Bahkan yang kami dapat informasikan juga, nanti juga bisa sharingkan di sini Bapak Ibu, bahwa dari rekan-rekan semua di sini sudah ada yang mengaplikasikannya dan sudah mendapatkan hasil yang amazing. Hasil yang amazing itu apa? Hasil yang di luar nalar manusia. Ini yang tadinya tidak bisa tumbuh pada saat diaplikasikan daripada pupuk Betani, dia langsung tumbuh, dia kelihatan tunasnya, dia kelihatan pertumbuhannya, dia kelihatan bakal buahnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan kami harapkan dengan adanya informasi yang disampaikan kepada Bapak Ibu menjadi satu perantara yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menjadi berita baik kepada semua orang, kepada masyarakat, teman, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pemerintahan, semua, ke semua lapisan. Kita bisa membawa pupuk ini dan bisa menjadi sangat amat bermanfaat, dan kita bisa patahkan statement bahwa tahun 2023 merupakan tahun kekelaman ketahanan pangan nasional. Kita akan mampu membuktikan daripada pupuk Betani ini bahwa seluruh tanaman yang rusak dapat dikembalikan lagi kesehatannya dari tanah sampai kepada tanaman, sampai kepada hasil buah yang memperoleh produktivitas yang meningkat dibanding sebelumnya. Nah, ini yang menjadi salah satu keunggulan dan terutama menjadi saat ini menjadi primadona untuk seluruh pengguna daripada perusahaan Bima, dan kami harapkan pupuk Betani ini dapat Bapak Ibu sebarkan sebanyak-banyaknya ke seluruh para petani, ke seluruh dari Sabang sampai Merauke, sehingga segala sesuatu yang memang mereka pikirkan itu tidak mungkin akan sulit dilakukan, akan sulit pertumbuhan, akan sulit mengalami peningkatan produktivitas untuk panen. Dengan pupuk Betani ini sangat mudah dan sangat dapat tercapai segala sesuatu, terutama untuk produktivitas daripada tanaman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang tadi kami sampaikan bahwa kami pastinya akan memberikan kualitas-kualitas yang terbaik kepada seluruh rekan-rekan, mitra-mitra daripada Bima, dan kami harapkan Bapak Ibu menjadi perpanjangan tangan daripada perusahaan ini untuk dapat memberikan kabar baik, kabar sukacita kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pertanian ataupun perkebunan yang ada di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu.